Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Techbo Repair HP. Di depan saya ini sudah saya buka. Tidak sempat untuk memvideokan dari awal. Mohon dimaklumi, ini adalah salah satu rekan saya. Temannya teman sebenarnya. Jadi beliau masih satu letting. Jujur li, saya dulu mantan karyawan di Bank Syariah Mandiri. Sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia ya. Jadi sore ini kedatangan rekan saya. Tadi diinfo melalui WhatsApp, posisi HP-nya restart Redmi S2. Kalau restart, indikasi awal adalah dia bootloop, bisa jadi karena kehabisan baterai. Biasanya kalau HP dipegang anak, kehabisan baterai, dia tetap tekan power, maka bisa jadi dia restart. Ini kita buka, ya kan? Karena kondisinya sudah kurang lebih 4 jam. Maka inisiatif awal ini setelah kita buka, saya lepasin semua. Dan sebenarnya pada saat tadi ngebuka itu banyak genangan air. Ini sisa airnya sengaja tidak saya lap sebagai bukti. Dan posisinya di sini terjadi korosi. Nih ya, ini saya buka dikit. Sepertinya di bagian sini terjadi korosi ya teman-teman ya. Nah itu kelihatannya di soket on off-nya. Maka saya mengatakan ke beliau untuk mencoba di clean up dulu. Mudah-mudahan tidak ada yang konslet ataupun tidak ada yang tidak ada yang lebih parah ya daripada yang sekarang terjadi. Oke. Perjalanan dulu sewaktu kuliah, jadi saya posisinya di semester 5 jurusan perbankan syariah ya teman-teman ya. Di semester 5 saya ngambil disiplin ilmu tentang servis HP. Cuma karena dulu masih bermainnya di Nokia, ini saya nyari sikat gigi kalau ini Nokia, Siemens dan itulah ya. Maka ya setelah sempat vakum di dunia servisan, walaupun saat itu basicnya sudah dapat, saya masuk ke perbankan ya, pas libur Sabtu Minggu tetap nyervis ala kadarnya. Oke, ini nomor emailnya kita lepasin dulu. Kita akan coba ya teman-teman. Kalau kondisi seperti ini sebaiknya ya, kalau memang ada informasi dia kena air ataupun kelelep atau kecipratan, sebaiknya jangan dicas atau jangan dimasukkan ke beras. Karena masuk beras itu menurut saya hanya mitos. Yang bagus apa? Segera bawa ke tempat servis kepercayaan teman-teman. Gitu ya. Karena apa? Kalau selama ada air ataupun tadi ya, saya melalui WhatsApp saya mengatakan kemungkinan itu kehabisan baterai, maka ya investigasi awal, identifikasi awal yaitu cabut baterai. Yang ada sengnya biarin aja ya, nanti kita coba keringkan dari atas. Mudah-mudahan dia tidak putus jalurnya. Kalaupun putus jalurnya ya kita sambungkan lagi ya. Sepertinya sih putus ya posisinya, soalnya agak gosong. Nanti dikerik dikit saya solder ulang, saya tambahin timahnya lah ya. Oke, kita coba clean up dulu. Nih tahu nih bisa dibuka nggak nih? Seperti tidak bisa. Nanti kita keringkan, kasih hangat-hangat aja ya pakai blower ya. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan ini tidak ada kendala lainnya. Kendati namanya bocah ya, udah pasti posisinya seperti itu ya. Kadang ditanya faktanya apa,
sebenarnya kejadiannya apa. Jadi ngakunya apa, terus ininya apa, gitulah ya. Kenapa tidak boleh dicas jika kena air? Yang harusnya kemungkinan tidak terjadi short atau konslet ketika dia dapat arus dari bawah. Maksud dari bawah itu dapat arus dari casan lah ya, gitu gampangnya ya. Karena kalau saya bilang dari bawah ternyata lubang casnya ada di atas kan lucu juga ya. Anggaplah dari casan gitu ya. Maka harusnya dia tidak terjadi short atau konslet, maka dia bisa terjadi konslet. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi airnya juga membleber kemana-mana. Mudah-mudahan di clean up down ya. Tapi saya curiga di sini ya nih. Ini ada trouble. Soalnya tadi lumayan posisi airnya ya. Dan berharap tidak merembet lah kemana-mana, gitulah kurang lebih ya. Oke, ini sudah saya kosek-kosek. Pastikan sikat giginya mereknya Oral-B. Kenapa? Dia bulunya itu lebih kuat ya, menahan gempuran dari kerasnya air thinner. Oke. Kalau teman-teman panik pada saat kena air, yang ada malah resiko bisa kehilangan HP-nya. Karena apa? Kehilangan HP yang saya maksudkan adalah ketika dia terjadi short, entah dia kenanya IC power, CPU, ataupun lainnya gitu ya. Nah, ini kasus ketiga di pekan yang sama, hampir di pekan yang sama ya. Kemarin NFC Oppo X3 NFC restart. Nah, ternyata memang benar di switch on off, di flexible on off nya. Dan baru kemarin saya upload ya, malam Senin di 12 Juni, malam 13 Juni ya. Itu indikasi restart kiriman dari sedulur saya di Bandung. Ternyata pas dibuka baterainya ya, fuse-nya itu tidak kuat dia untuk menstabilkan arus ya. Mirip kasusnya. Dan ini dikirimin video restart juga teman-teman. Dan ternyata motor lewat. Dan restartnya ya ternyata kemasukan air. Seperti itu ya. Kalau restart kemasukan air, indikasinya memang tetap lari ke on off. Karena di sini tadi terjadi korosi, tapi itu tidak mutlak terjadi yang saya katakan. Jadi kalau kepastiannya buka backdoor, ya lihat kondisi mesin, itulah ya. Jadi bisa dimaklumi bersama, kasusnya hampir mirip ya, tapi belum tentu penyembuhannya sama, gitu ya. Oke teman-teman, kita coba nanti blower pelan-pelan, kemudian akan kita coba cas. Sebelum dilanjut, monggo silakan di like di judul video, di subscribe, di komen, di share. Hehe. Techbo Repair HP. Lanjut. Oke teman-teman, ngeblur ya dikit ya. Ini saya sudah pasang ulang. Kita akan coba, walaupun tidak saya pasang lengkap ya. Jadi setidaknya untuk mengamankan posisi yang kita curigai, apakah ini berfungsi on off nya ataupun ada trouble. Setelah kita pasang, kita akan coba ya. Oke, kita pegang bagian bawahnya dan let's we try. Jadi sekali lagi mohon maaf, posisinya yang di awal tadi saya tidak sempat untuk memvideokan karena sambil ngobrol juga dengan rekan saya. Jadi saya mengamankan cabut baterai lah yang penting kalau restart tuh. Dan ternyata alhamdulillah dia posisinya bisa mengisi ya. Kalaupun dia terjadi soft break, biasanya hanya tulisan Redmi atau Mi aja gitulah ya. Oke,
Nah, on off-nya fungsi. Kita coba nyalakan. Oke. Apakah posisi bagian bawahnya aman? Kita masih akan tes karena di sini jalur touchscreen-nya ya teman-teman ya. Oke. Kalau dilihat insya Allah nih aman. Oh, ada jepongan di sebelahnya. Majuin dikit ya, biar perlu terang. Oke, masih nunggu ya teman-teman ya. Kita akan tes touchscreen-nya. Dan tentu all fitur ya. Dan posisi alhamdulillah aman. Oke, sepertinya HP-nya memang berat. Ini kita coba masuk ke pengaturan ya. Oke. Alhamdulillah ya. Kelihatan sederhana sekali untuk proses clean up. Namun sekali lagi, setiap pekerjaan ada kalanya sangat sulit, ada kalanya terlihat mudah. Nah, maka di beberapa video saya katakan ada yang harus berhari-hari dan tidak selesai-selesai, dan ada yang simple kelihatannya dan Allah kasih mudah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini nanti tetap kita coba all fitur. Anyway, kalau secara kinerja sudah seperti ini, insya Allah nih aman ya. Ini kamera tidak saya tes karena posisi saya lepasin, belum saya pasang. Karena ini tahap benar-benar kita setelah clean up mencoba apakah terjadi sesuatu atau enggak. Oke, saya pikir informasi sederhana ini, namun tetap berhati-hati teman-teman ketika memproses. Jadi ketika ada informasi posisi restart, sebaiknya coba buka backdoor dulu dan dilihat kondisi dalam mana ya. Karena kalau ternyata restart teman-teman paksa untuk sambil ngecas, nah kejadiannya kalau tadi ini saya sambil ngecas, waduh berantakan ya. Khawatirnya yang tadinya tidak short malah short atau konslet gitu ya. Terima kasih. Sebelum saya closing, terima kasih untuk atensinya nih, karena dibatasin ngopi sama istri saya. Sehari ya ngopinya bolehnya sekali doang nih. Aduh. Jadi ya gitulah ya. Terima kasih untuk atensinya. Sebelum saya closing, monggo di subscribe, di komen, di like, di share Techbo Repair HP Redmi S2 restart yang saya kira awalnya memang di on off, ternyata memang ya di on off ya, tapi memang ternyata posisinya dia kemasukan air. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, dan keberkahan hidup. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Alhamdulillah jadi nota.